Bisa kumpul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak serta ibu yang dimuliakan Allah, pada sholat subuh ini tentunya kita syukur atas karunia Allah, dimana kita masih punya nafas karena pemberian Allah pagi. Karena Allah tidak menginginkan mungkin kita sudah diambil sama Allah, yaitu di rumah masa depan ukuran 1x2. Pada kesempatan ini kita bersyukur pada masjid terutama sesi ibadah untuk memberikan bukan kuntum atau curhat pada surat itu ibaratnya sebagian itu apa yang saya alami sendiri, yaitu kaitannya masalah ibadah masa depan, di mana kita suatu waktu kita dipanggil oleh Allah untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, sumbernya itu adalah yaitu tasawuf, ya, tasawufnya perasaan yang selama ini, kemudian dari beberapa Al-Quran, juga dari Ulumuddin karangan dari, kemudian dari Hadis Arba'in Imam Nawawi dari Sholihin, itu menyebutkan di situ ada 44 hadis utama di hadis pilihan. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 40 hadis itu atau 44 sudah merupakan seperdelapannya tanda-tanda kenabian. Kalau kita konsisten melaksanakan 44 hadis di dalam mengabai karangan Imam Nawawi. Di tasawuf sendiri ada 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan syariat, tingkatan kalau dikeringkan kelapa itu kulitnya. Kemudian 3 tarekot, yaitu mengendalikan, membersihkan, ada mencuci jiwa kita. Yang ketiga yaitu hakikat kembali kepada sucian waktu kita lahir, waktu kita bayi, fitrah. Tentunya sebelum dipanggil kita dalam posisi yang fitrah. Dan terakhir ma'rifatullah, yaitu menyatunya kita dengan Allah. Jadi nanti menjadi waliullah. Kalau kita sudah bersih, otak kita, pikiran kita, hati kita semua dikendalikan oleh Allah. Jadi mata kita minta Allah, mulut kita minta Allah. Jadi itu agak sulit sekali. Yaitu waliullah, jadi ma'rifatullah. Kita pada yang lalu itu dalam hadis Arba'in disebutkan Rasulullah itu mengatakan, aku lahir di dunia ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akidah atau tauhid dan menyempurnakan akhlak.
karimah atau mulia. Dan aku seru supaya mengikuti apa kata Allah. Apabila tidak mampu, maka aku ulangi secara sabar sampai ada keputusan Allah, orang itu mendapatkan hidayah. Jadi kita memberikan dakwah terus tinggi, dimakan terus terlalu mutlak sampai dia mengikuti apa kata Allah. Kemarin disebutkan itu masalah penyempurnaan tauhid, yaitu kedudukan Allah, yaitu rububiyah itu artinya kekuasaan Allah yang ada di hati manusia. Jadi manusia itu ada namanya ya tidak jauh dari urat leher di Al-Quran itu. Nah itu kita harus bersih juga. Yang kedua yaitu yang kaitan itu ya adalah apa namanya, sifat Allah Asmaul Husna sebagai kita kuasai. Yang terakhir berusaha sampaikan yaitu adalah penciptaan Allah. Penciptaan Allah itu sendiri yang pertama yang Allah menciptakan berupa tinta, kemudian dituliskan lapor maupun mungkin kalau diintegrasikan ke kita blueprint atau production planning atau apa itu lebih kecil tapi lebih luas tata ruang atau apa, tapi perencanaan dunia di situ proses penciptaan sampai hari kiamat, sifat-sifat karakter manusia, sifat-sifat bumi dan seterusnya penciptaan ya yang yaitu penciptaan isi dunianya kan 6 masa diciptakan, lapisan bumi, lapisan udara, alam akhirat juga diciptakan dalam bumi, kemudian alam roh, alam gaib, banyak sekali itu alam gaibnya, ada 7 lapis itu dan 7 lapis yang lain. Yang terakhir itu penciptaan isi daripada dunia. Saya dapat dari guru sufi saya. Memang saya cari buktinya di hadis itu hanya satu, yaitu penciptaan hari Senin itu adalah penciptaan malaikat. Saya cari hadisnya nggak ketemu. Yang kedua hari Selasa penciptaan setan atau iblis. Yang ketiga hari Rabu yaitu penciptaan binatang. Hari Kamis penciptaan tumbuh-tumbuhan. Nah, bisa juga berurut, bisa juga hari Kamis yang tidak berurut, belum dijelaskan. Yang hari Jumat hanya penciptaan manusia. Saya cari hadisnya ada itu. Yang lain itu hadis itu bisa dipercaya, bisa tidak terserah. Memang yang nama hari Jumat itu adalah penciptaan manusia. Terus hari Sabtu itu apa? Itu katanya untuk musyawarah malaikat. Jadi malaikat musyawarah ini bisa dipercaya, kita cari hadisnya nggak ketemu. Hari Minggu adalah harinya Allah. Itulah artinya kita tauhid pada Allah itu ada 4 dari mulai rububiyah, sifat Allah terus sifat. Yang ke ini syariat itu adalah kaitan dengan tahu ilmu keikhlasannya itu adalah pelajari sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua adalah tarekot. Nah, tarekot ini adalah membersihkan jiwa, tarbiyatul nafs, artinya pembersihan jiwa melalui kegiatan kita, yaitu melalui syariat. Contohnya rukun Islam dan sholat. Ya. Sholat itu yang saya pakai filosofi sholatnya itu selain dirinya, aktivitas, baca apa kita dan sebagainya, itu rukuk itu menandakan bahwa filosofi rukuk itu kita tunduk kepada ketentuan Allah. Nah, sedangkan sujud adalah kita berserah diri, pasrah kepada Allah. Apa yang kita mampu itulah kehendak Allah.
Nah, di situ pada sejumlah perlu kita mengenal kekurangan kita, karena di dalam rekod pertama yang kita lakukan adalah inventarisasi dosa. Seberapa lama dari itu, dan karena waktu lahir itu adalah masih fitrah, tapi sifat baik, sifat buruk udah nampak di situ. Hanya dalam pikiran itu berjalan. Terus di dalam penciptaan itu kita diberikan selain itu juga ada ciri-ciri yang mengikuti kita selalu menggoda waktu kecil sampai dewasa. Nah, teratur keimanan dari keluarga dan lingkungan yang bapak ibunya kebetulan pengaruhnya. Gitu. Jadi di dalam itu kita inventarisasi dosa saya, jangan sampai kita diambil Allah nanti masih ada di dalam kita itu sifat sombong, sifat bangga, sifat iri, sifat dengki. Nah, kita buat lewat karakter itu, lewat sholat, amal puasa, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tertentu Allah mengambil kita dalam posisi yang suci, karena kita lahir dalam posisi fitrah. Nah, dipanggil dalam fitrah karena dari juga Allah tidak melihat mukanya, tidak melihat mulutnya, tapi melihat hati kita. Hati kita suci dan bersih, kita lihat. Kenapa? Kalau kita masih kotor, kita pahala-pahalanya itu belum diperhitungkan sama Allah. Bisa juga kita, nah harapannya itu nanti pada saat aku dalam posisi yang bersih dan suci, sehingga semua kita pahala yang kita peroleh tiap hari sholat itu dapat kita bawa kepada akhirat, kita bertanggungan pada Allah SWT. Jadi kita inventarisasi dosa-dosa kita selama ini, dari kecil, dari apa, dari kerjaan, waktu dosa kepada istri, kepada suami, pada anak, pada lingkungan, pada teman kantor, pada pedagang, dosa kepada Tuhan. Dan kita minta ampun pada Allah sesuai syariatnya, yang boleh sholat. Kalau bisa yang bagus itu sholat malam, bukan tahajud, yang mulai. Nah, itu pada saat kita merintih pada Allah atas dosa-dosa kita, supaya kita diampuni dan dibuang sifat-sifat dalam kita, sifat kikir, sifat sombong, sifat bangga, sifat ujub, dan seterusnya, supaya kita dipanggil sama Allah pada saat dipanggil dari malaikat maut. Yang mana itu dalam posisi yang enak, sehingga aliran darah dari mulai aliran roh diambil dari kaki sampai kepala itu enak. Nah, tapi kalau kita dalam posisi kotor, agak sulit untuk malaikat mengambilnya. Yang saat itu bersih, nanti ke hakikat itu ada makom adanya kedudukan kesucian. Nah, itu makom apa itu nggak bisa menilai Allah dan orangnya. Nah, posisinya yang selama ini di atas itu ketemu itu juga hanya pada orang suci itu. Kalau makom kesucian masih belum diambil sama Allah, itu di jidat kita tuh bersinar. Di kita dengan dia memberikan sinar sama Allah, sinar kesucian, ruang ada di otak kita. Berarti karena yang pada saat bikin dosa itu ada karena otak, dibersihkan otak itu lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat syariat lah. Nah, dari terakhir itu di hati saja itu. Kalau sudah itu kemakrifat, Allah belum mengambil ke nyawa kita, akan memberikan sifat-sifat waliullah. Mata kita, hidup kita, itu adalah suara Allah, perbuatan. Jadi cangkang kita, badan kita dipakai adalah kehendak Allah. Nah, itu ringkasan, tapi ada detail-detail di dalamnya yang masalah pada pakai karena banyak sekali yang satu buku itu ini tambahan kasarnya itu ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita semua dipanggil Allah dan kondisi yang fitrah, kondisi yang suci,
Dan ketika kita ketemu di sana yang bisa kepada masyarakat dalam kondisi yang bersedih semuanya. Jadi Allah melihat, tidak melihat pakaiannya, tidak melihat mulutnya, tidak melihat mukanya, tapi hatinya. Karena setiap dosa di hatinya, di hatinya itu ada titik-titik dalam pelanggan itu di ilmu itu akan terangkat ke muka. Secara itu namun kiranya kalau ada kekurangannya dari saya, ada kelebihan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.